warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Purnamasari SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, LPTK Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Fisika. Saya merupakan guru fisika di SMA MIS Jakarta. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran materinya pembiasan cahaya. Semoga dengan video pembelajaran ini bermanfaat untuk semuanya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Sehat ya? Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bab cahaya, yaitu tentang subpokok pembahasannya adalah pembiasan cahaya ya. Nah, pembiasan cahaya mungkin kita udah pernah mempelajari waktu SMP ya, pembiasan cahaya itu seperti apa. Nah, masih ingat ciri-ciri dari gelombang cahaya semuanya? Apa aja ciri-ciri dari gelombang cahaya yang kalian ingat? Dapat di apa aja gelombang cahaya itu? Dapat dibiaskan, dapat dipantulkan ya. Nah ya, jadi dapat dibiaskan, dapat dipantulkan, dapat mengalami difraksi, interferensi, dispersi. Nah, nanti kita akan belajar semua itu. Tapi salah satu sifat gelombang cahaya yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang pembiasan cahaya. Nah, kalian pernah melihat seperti ini ya? Nah, jadi ketika benda atau pensil dimasukkan ke dalam gelas, maka pensil tersebut akan terlihat lebih patah. Misalkan ya, Bapak ingin pensil ini ya, ini ada air yang berisi air sama minyak ya. Nah, kita lihat pembiasannya ketika pensil ini dimasukkan ke dalam minyak sama air. Nah, terlihat ya pembelokannya ya. Di mana yang terlihat pembelokannya lebih mengalami pembelokan? Di minyak. Di air nggak terlalu ya, tapi kalau di minyak lebih terlihat belok ya. Nah, mengapa ya seperti itu kira-kira? Kenapa kok minyak itu dia mengalami pembelokannya lebih besar dibandingkan sama? Karena apa? Tisa? Lebih padat. Ya. Apalagi? Karena warnanya. Oh, luar biasa ya. Ya. Ya, ada yang mau jawab lagi. Luar biasa. Baik ya. Nah, nanti kita akan mempelajari ya. Nah, kenapa kok minyak itu bisa lebih mengalami pembelokannya lebih besar dibandingkan sama air. Nah, apa sih yang menyebabkan pensil ini itu bisa mengalami pembelokan seperti ini? Nah, jadi terlihat pensil ini belok ya. Nah, jadi kalau dilihat dari sini ini ya, pensil ini kadang nggak terlihat juga ya. Nah, kadang nggak terlihat kalau dari sini. Bisa kalian lihat ya. Hilang ya, misalkan. Oh iya. Ya. Dari samping ya. Nah, kadang pensil ini hilang. Nah, jadi terlihat pensil ini tuh nggak ada ketika di bawah. Nah, itu karena pembelokan minyak itu lebih besar dibandingkan pembelokannya di air ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kita sama-sama nanti belajar pembiasan di sini ya. Nah, baik anak-anak semuanya. Sebelum kita masuk ke pembahasan ya, Bapak ingin mengetahui dulu yang hadir hari ini siapa aja? Yang hadir. Oh, yang tidak hadir ya. Yang tidak hadir, Naswa, Hilya, Marsha, Marsha, Kalisa. Oh, lumayan ya. Laila ya. Mungkin ada kendala ya, mereka belum hadir ya. Ya, kita doakan sama-sama mereka supaya dalam keadaan sehat walafiat ya, baik-baik saja semuanya. Amin ya. Dan yang hadir di sini tetap semangat ya.
Iya, harus tetap semangat semuanya. Baik semuanya, sebelum kita mulai belajar, mungkin ketua kelas silakan memimpin doa dulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum belajar. Baik, hari ini kita akan masuk langsung ya. Apalagi selanjutnya tentang pembiasaan cahaya. Oh, ini motivasinya ya. Nah, ini pelajaran cahaya yang kita pelajari ini ternyata banyak manfaatnya ya. Jadi perlu kita pelajari tentang cahaya yang kita pelajari ini. Karena pelajaran cahaya tersebut telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dalam surat Yunus ini ya ayat 5. Nah, seperti yang difirmankan oleh Allah. Baik, Bapak akan baca sedikit ya. Nah, dia jelas semuanya? Iya. Huwallazi ja'alas samsa diya awwal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab ma khalaqallah dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Nah, artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui ya. Nah, jadi begitu banyak manfaatnya yang kita gali nanti ketika kita belajar cahaya. Apalagi kita hanya belajar sedikit aja, kita banyak manfaatnya nanti ya. Kejadian-kejadian tentang cahaya dan banyak peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan cahaya yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu pembiasan ya. Kenapa kita bisa melihat? Ada yang tahu nggak kenapa kita bisa melihat? Adanya cahaya. Coba kalau nggak ada cahaya, kita nggak bisa melihat apa-apa. Walaupun kita punya mata, tapi kalau nggak ada cahaya, kita nggak bisa melihat apa-apa. Karena cahaya itu akan datang dari benda, kemudian dipantulkan ke mata. Itulah kita bisa melihat benda dengan sempurna ya. Nah, wajib kita syukuri dengan hal-hal seperti itu. Baik anak-anak semuanya. Oke, supaya keadaan semakin bagus ya, kita ice breaking dulu ya, sedikit ya. Sedikit dulu supaya semangat nih untuk kita belajar nih ya. Ice breakingnya gini ya. Tentang gini. Kecil sama besar ya. Mungkin kalian pernah ya. Oh, belum pernah, ada yang belum pernah ya. Jadi kalau kecil ya, kalau misalkan semut itu kan kecil ya. Semut itu kecil. Jadi kalau Bapak bilang semut kecil gitu ya. Nah, kalau Bapak bilang gajah besar gitu ya. Nah, kemudian kalau Bapak bilang ular panjang gitu ya. Nah, gini ya. Nah, jadi kalian sebutkan semut. Nah, nanti kalian jawab kecil, sampai ekspresikan tangannya seperti ini ya. Ya untuk fokus nih ya. Nah, kalau nggak fokus nih bahaya nih. Harus fokus ya semuanya ya. Semua semangat ya. Kita mulai ya. Jadi uji coba dulu ya. Semut kecil, gajah besar, ular panjang. Nah, seperti itu ya. Oke, kita tes ya. Semut kecil. Oh ya, benar semua ya. Gajah besar, gini dong, besar gini ya. Nah, gajah besar. Kalau ular panjang gini kan. Nah, iya. Oke, sekali lagi ya. Gajah besar. Semut kecil. Ular panjang. Semut Kecil. Gajah Besar. ular. Panjang. Oke, nah sekarang level 1, level 2 lagi nih ya. Kalau Bapak bilang semut kecil, nah kecilnya gini ya. Iya, kecilnya gini ya. Kecil gitu ya. Kalau Bapak bilang gajah besar. Besar. Iya. Ular ya udah usah ular nggak nanti ya. Iya. Ya. Sekarang semut kecil. Iya. Ini harus fokus nih ya. Yalah ya. Aduh. Harus fokus ya. Kemudian lagi-lagi. Gajah
Besar. Oke. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Oh, deh, fokus semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, terima kasih fokusnya. Baik semuanya, hari ini kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Tapi sebelumnya kita akan ketahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menganalisis peristiwa pembiasan cahaya melalui kaca plan paralel. Yang kedua, mengaplikasi peristiwa pembiasan cahaya pada kehidupan sehari-hari. Nah, nanti ini tujuan yang kita pelajari setelah kita mempelajari pembiasan cahaya hari ini. Baik, langsung saja ke selanjutnya yaitu tentang tes awal ya. Jadi tes awal silakan HP-nya diambil. Kita akan melakukan tes awal dulu ya sebelum kita memasuki akan kirim soal melalui Google Form. Nah, kelas 12. Ya, langsung saja ya. Mana itu? Mana nih? Belum nyampe ya? Tes diagnostik. Iya, silakan. Langsung diakses saja. Nah, semuanya bisa lihat ke depan semua. Nah, apa yang kalian amati ini nih ya. Fokus masalah dulu. Ayo fokus semua ke depan ya. HP-nya ditaruh lagi. Ya. Zahwa semuanya. Nah, pernah lihat nggak hal seperti ini? Misalkan kalian berada di jauh dari aspal, terus tiba-tiba aspal itu kelihatan kayak ada air gitu, ada genangan air di sana. Nah, coba Anda perhatikan gambar di samping. Terkadang Anda melihat genangan air di jalan raya, namun ketika mendekat ternyata tidak ada genangan air apapun. Tahukah Anda gejala apakah yang terjadi demikian dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang bisa menjawab untuk jawaban sementara nih, kira-kira? Fata Morgana, ya luar biasa. Kenapa Fata Morgana itu kira? Oh Zia, Oh belum tahu ya, kenapa bisa terjadi Fata Morgana, belum tahu. Oke. Nah, baik, untuk mengetahuinya nanti kita akan bahas ini ya. Nanti akan kita cari solusinya melalui percobaan-percobaan pembiasan pada hari ini. Nah, Bapak ingin membagikan kelompoknya dulu ya. Nah, di sini ada kelompok dispersi, kelompok refleksi. Nah, jadi kelompok dispersi ini bukan depresi ya. Bukan depresi ini. Dispersi ya. Ini nama-nama sifat cahaya ya. Salah satu sifat cahaya. Nanti akan dipelajari dispersi itu apa. Nah, untuk perwakilan kelompok silakan ambil alat dan bahan percobaannya untuk melakukan percobaannya. Silakan satu-satu ambil ya. Salah satu alat bahan percobaannya. Silakan diambil. Ya. Iya, sam. Iya, satu-satu itu ya. Oh, nanti dibagi-bagi ya. Iya. Baik, LKPD-nya Bapak akan membagikan tiap kelompok. Pak, ini beli di mana? Wah. Dede pada video ini. Video. Nanti Warna apa ya? Silakan ini ditaruh di meja ya. Nah, taruh di meja satu-satu. Di meja. Ini disingkirkan dulu berarti ya. Ya, gambar garis vertikal. Setelah itu. Nah, gambarnya gini ya. Kok ini nggak lurus? Iya. Ada di file di HP itu ada ya. Hingga kalau kurang jelas itu. Nah, lebihin ya. Lebihin ya. Biar pas di tengah. Pakai busur. Ya ada busur. Nah, ada busur di situ. Nah, terserah mau sinarnya tuh mau gambar dari sini atau dari sini bisa. Nah, tandain ya sudutnya mau ambil berapa. Nih udah nih. Busurnya mana tadi? Busur ini nih. Nah, kalian gambar garis. Gambar garis sini nih yang arah datang sini. Sini datang misalkan sini kan. Nah, ambil sudutnya berapa? Sudutnya berapa? Terserah. Terserah ya.
Harus yang itu 45 90. Harus istimewa. Boleh 30, 60, 45, boleh. Berapa ya? Terserah, bebas ya. Alhamdulillah. Nah, nanti setelah kalian udah tandain sudutnya, garis. Ada tempo pas bawah. Ya, gini aja dulu, terus ini A, B. Nah, Ini misalkan kamu kasih jarum bentul di sini, 1, 2. Iya, nah tancap aja. Nah, udah ditancapin kan? Nah, kalian lihat dari situ, itu ini lurusnya di mana? Lurusnya itu jarum pentul ini tuh di bayangannya tuh di sini tuh di mana lurusnya? Tandain pas lurusnya di sini mana? di sini ya kira-kira. Nah, kamu taruh lagi kacanya tadi. Kacanya tadi kamu taruh lagi. Terus ini jarum pentulnya masukin sini kan? Jarum betul taruh di titik A. Kuning-kuning aja. Ya, kamu udah ukuran sudutnya ini berapa tadi? Udah. Ya, sudutnya itu dicatat ya nanti. Sudut berapa ini? Sampai jadi kayak gini kan, Pak? Apa-apa? Hah? Terus begini ya kayak Iya, udah lurus sama-sama kayak gini kan, Pak? Iya, nempelnya di situ. Kalau kamu amati itu di mana sini? Iya, di situ. Sini. Nanti itu akan terlihat Sampai belok jadi nanti. kayak satu gitu kan? Iya, sampai jadi satu itu. Kamu lihatnya lurusnya itu ditandain. Coba kamu garis. Tandanya di mana lurusnya? Ya kan sama tuh sama. Sama. Nah. Coba Zia, kamu lihat di mana? lihat, Sat. Udah lihat. Tandain ya setelah dia lihat. ini. Nah, tandain lagi. Bikin garis lagi. Tandain pakai jarum pentul. Jaraknya mana? Nanti garis ya. Tusuk deh. Terus tusukin. Tusuk di A-nya. Iya. Ini mau di atas ya. Terus C. Dah. Dah. Luar biasa. Iya. Berimpitnya di mana berimpitnya? Bayangan yang kamu amati di sini tuh. Kurang ke kanan. Kurang ke kanan, ayo geser lagi. Kurang ke mana? Ayo. Kayaknya sini deh. Sini ya. Nah, coba di sini. Nah, coba kita. Udah sini. Sini berapa? Oh, ini normalnya putus-putus. Nah, jangan bisa dikit. Nah, ya. Oke. Hah? Kok gitu? Mana nih? Oh, Ini normal. Ini FPG. Ini harus sejajar. kamu lihat bayangannya dari sana itu di sini apa di mana? Di sini. Di sini. Nah, kamu Ini tempel. E kan? Iya, kamu tempelin di sini. Tapi kata tadi jaraknya di C deh. Kamu lihat lurusnya. Jarum betul di C deh. Berarti sini kan? Di sini berarti. Berarti jarum pentulnya sini. Ini sama sini. Terus kamu gariskan di sini. Nah, sambung sama yang ini. di lurus yang pakai kaca. Iya. Jadi kamu kan pas lihat dari situ, lihat ini lurusnya itu di mana di sini. Di sini. Nah, di situ ya, kamu tandain di sini. Iya. Oh, bukan di sini. Iya, bukan di situ. Tadi yang Bapak. Iya. Ini kan digarisin. Iya, garisin. Garisin. Sampai di sini. Baik, semuanya silakan perhatikan untuk presentasi kepada kelompok apa nih? Refraksi ya, dispersi ya. Oke, kelompok dispersi akan mempresentasikan hasil percobaannya. Dipersilakan kepada kelompok dispersi untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan presentasi tentang percobaan yang udah kita lakukan, yaitu tentang pembiasan cahaya. Tadi kita melakukan percobaan menggunakan jarum bentul, satu buah kaca pelan paralel, terus pakai penggaris, pakai busur, sama pensil, sama kertas, sama gabus styrofoam. Pertama-tama kita letakin kertasnya itu di atas gabusnya, terus kita gambar kotak dari si kacanya itu. Kita ikutin kacanya. Setelah itu kita bikin garis yang seperti ini. Ini gambar, kita gambar apa kacanya. Terus kita bikin garis, ceritanya itu sinar yang datang. Terus kita bikin sudutnya itu bebas. Kita di sini pertama itu kita bikin 30 derajat. Lalu kita bikin titik A, titik B, terus kita tancapkan jarum bentul. Setelah itu kita taruh lagi si kacanya di atas dan kita amati dari sebelah sini, dari titik E. Jadi titik E ini adalah titik pengamatan mata kita. Hasil pembiasan. Iya, hasil dari pembahasannya. Kan harusnya itu lurus ke sini ya. Tapi ternyata setelah kita pasang kacanya, si pembiasannya itu beloknya ke sini. Jadi
di garis yang GF ini. Jadi ini menunjukkan hasil pembiasannya itu mendekati garis normal. Ya, itu. Terus setelah itu kita bikin garis normal lagi yang kedua di sini. Lalu kita dapat sinar datangnya yang ini sama sinar Ini tuh jadi ke sini kan sih? Iya. Iya. Ya. Jadi yang ISD 2-nya itu kita dapetin 15 derajat. Terus M2-nya kita dapetin 30 derajat. 30 derajat. Sudut datangnya berapa? Sudut datangnya? Sudut datangnya 30. 30 ya. Oke. Nah, ini menunjukkan hasil pembiasan yang kedua itu sinar datangnya itu kan ke udara. Iya. Dia itu menjauhi garis normal. Oh ya. Dari kaca ke udara ya? Ya. Dari kaca ke udara ya. Kemudian lanjutkan. Kalau di pembiasan kedua, sinar datangnya itu kita pakainya sudutnya 25 derajat. Terus Dibiaskan berapa? biaskannya menjadi 15 derajat. Sudut dibiaskan di kaca ketika dia masuk kaca. Jadi 15 derajat. Oh ya. Dan dia mendekati. Mendekati ya. Iya. Ah, Mendekati garis normal. ah. Ya lanjut. Ya, itu setelah itu dibikin lagi garis normal, terus ditaruh kacanya, dibiasin lagi. Habis itu sinar datangnya kedua yang menuju ke udara itu menjauhi garis normal. Sama juga dengan yang persamaan yang ketiga. Jadi di sini kita pakainya sudutnya yang pertama itu 25. Ya. Ya, 35 derajat. Terus setelah itu pembiasaan itu Mendekati garis normal. Hasil pembiasan yang pertama itu dari udara ke kacanya itu dia mendekati garis normal. Habis itu dibikin lagi garis normal di sini. Habis itu ditaruh lagi kacanya. Hasil pembiasannya itu dari kaca ke udara itu hasilnya itu dia menjauhi garis normalnya. Garis normal kan yang ini. Nah, Iya. hasilnya di sini. ya. Ya, lanjut saja ke kesimpulan. Kesimpulannya itu dari berdasarkan ini membelokkan cahaya yang melewati domain memori itu dari udara melalui kaca itu sinar datangnya mengalami membelokkan dengan mendekati garis normal. Setelah itu dari kaca ke udara sinar datangnya itu mengalami membelokkan dengan menjauhi garis normal. Belum ya. Oke. Terus solusi dari masalahnya itu karena adanya sinar yang melewati kaca, jadinya dia terjadi pembiasan, yaitu garisnya itu jadi dibelokkan. Maksudnya garisnya ke sini belok ke sebelah sini. Cek dah. Sekian dapatnya dari ini kelompok berapa? kami. Kurang lebih Ini, mohon maaf. nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus dulu kepada kelompok dispersi cahaya atas percobaan pembiasan cahayanya. Baik semuanya, silakan kembali ke hadap ke depan semua. Ini kedalaman semu. Nah, kedalaman semu itu misalkan kita melihat dari kolam. Nah, itu tampak benda yang ada di dalam kolam itu terlihat lebih naik ke atas ya. Nah, itu namanya kedalaman semu. Cara menentukan kedalaman semu sendiri itu bisa ditentukan perbandingan antara indeks bias udara dibagi indeks bias air ya, dikali dengan tinggi kedalaman sebenarnya. Nah, kalau ini dilihatnya tegak lurus ya. Kalau ini dilihat dengan sudut tertentu, nah seperti itu persamaannya. Ini bisa. Nah, solusi dari masalah tadi ya. Dari masalah kita tadi itu ketika kita melewati aspal ya dari kejauhan itu, kita akan melihat aspal itu terasa seperti ada genangan air di sana. Nah, itu karena apa? Itu gejala fata morgana istilahnya di situ. Nah, genangan air yang kita lihat di jalan beraspal pada siang hari yang panas adalah karena fenomena optik yang disebut dengan fata morgana. Fata morgana ini disebabkan oleh pembiasan atau pembelokan arah rambat cahaya karena suhu udara yang berbeda di atas jalan. Jadi di atas aspal itu ketika teriknya panas matahari, udara yang di atas itu terasa panas sehingga lapisannya itu berbeda suhunya. Panas di atas aspal, kemudian di atasnya lagi dingin. Nah, karena ada perbedaan suhu, tentu di situ ada
perbedaan indeks bias ya, kerapatan, sehingga mengalami pembelokan cahaya yang di situ. Itu disebabkan dengan fata morgana tadi ya. Nah, itulah penjelasan percobaan kita hari ini. Untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya nanti akan kita bahas tentang pembiasan cahaya pada lensa ya. Nah, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu aja ya. Mungkin kalian ada yang ingin bertanya atau tanggapan? Belum ada ya. Nah, sebelum Bapak kasih latihan soal di grup, silakan diakses di grup untuk latihan soalnya untuk pembahasan kita hari ini. Ya, HP-nya silakan dibuka semua, HP-nya diakses di grup. Oke, langsung dikirim saja jika sudah selesai semuanya. Nah, baik, selanjutnya kita lakukan, Bapak ingin mengetahui ya, pelajaran kita hari ini. Bapak akan memberikan lembaran refleksi untuk pelajaran kita hari ini kepada kalian semua. Seperti apa pelajaran kita hari ini supaya sebagai refleksi Bapak untuk pelajaran selanjutnya. Silakan satu orang satu ya. Ya benar. Ini silakan diisi refleksinya. Ya. Oh. Iya ya. Ayo Pak. Lu kasih nama kan, Pak? Gak usah dikasih nama, langsung refleksi aja diisi. Ini emang apa yang Marah, sedih, senang. Ya, itu ekspresi marah, sedih, biasa, dan bahagia. Silakan dicentang aja. Baik, semuanya sudah selesai semua? Silakan dikumpulkan saja. Dikumpulkan saja. Belum. Oke, baik, silakan lanjutkan. Nah, jadi kita untuk hari ini semuanya cukup kita sampai sini dulu aja pelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada semuanya sudah melakukan pembelajaran yang dengan baik hari ini. Tapi sebelum Bapak selesai, sepertinya Bapak akan mengasih sesuatu kepada kalian yang sudah bagus dalam pelajaran kita hari ini. Ya. Ini ada sedikit ini ya, buat kelompok yang sudah berhasil lakukan pada hari ini. Ya, selamat kepada kelompok depresi ya, diskursi untuk mendapatkan untuk peluang kali ini. Ya, ada reward ya buat. Semoga yang lainnya supaya tetap semangat ya semuanya. Baik, semuanya kita akhiri dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih telah semangat dalam melakukan pembelajaran kita hari ini, pelajaran fisika tentunya. Kita tetap semangat, tetap belajar. Hati soal, kalau misalkan ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Kita tutup dulu pelajaran kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.